Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, saya Kurniawan Hidayat, peserta pembatik level 2 dari SDN 4 Patokan Situbondo. Nah, kali ini saya akan menampilkan contoh video pembelajaran. Video ini untuk memenuhi tugas pembatik level 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita sudah memasuki materi di kelas 5 tema 6 subtema yang kedua, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Jangan lupa yuk kita berdoa dulu untuk memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adikku kelas 5, kalian coba amati gambar yang ada di layar kalian. Siapa yang sering membantu ibu memasak di dapur? Apa yang biasa kalian lihat? Tepat sekali. Biasanya ada alat-alat memasak ya, seperti kompor, panci, dan juga alat-alat tambahan lainnya. Kita hari ini akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air. Panas dari matahari dapat merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, adik-adik, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, sekarang ayo kita pelajari bagaimana saja cara perpindahan panas. Yang pertama adalah dengan cara konduksi. Konduksi merupakan cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Seperti kalian lihat pada gambar, contohnya yaitu panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Kemudian cara perpindahan panas yang berikutnya adalah dengan cara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Seperti proses memasak air yang ada pada gambar, ya, air yang ada dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Proses tersebut merupakan cara perpindahan dengan cara konveksi. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi merupakan cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya seperti sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Oke adik-adikku kelas 5, untuk memahami cara perpindahan panas, kita akan pelajari lebih dalam tentang konduksi. Kalian simak dan baca baik-baik ya. Perpindahan kalor dengan cara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Nah, seperti ini ya gambarnya ya, yang berpindah hanya bukunya. Kalor juga demikian, yang berpindah hanyalah kalornya. Zat perantaranya adalah tetap.
Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, sekarang yuk kita coba melakukan sebuah percobaan untuk menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Adik-adik bisa siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti sebuah sendok dari logam, 200 ml air hangat, dan sebuah gelas bening. Nah, kalian bisa minta bantuan pada orang dewasa atau kakak, orang tua untuk mempersiapkan dan menuang air hangat ke dalam gelas. Langkah kerja yang kita akan lakukan yaitu yang pertama, memasukkan air hangat ke dalam gelas bening. Nah, setelah itu masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat tersebut. Kemudian setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2 atau 3 menit. Nah, kemudian catatlah apa yang kamu rasakan. Jangan lupa ya untuk mencobanya.